Kemudian kalau kita mau ngomong papan bawah, sekarang juga kita harus hati-hati karena hal sendiri sudah berubah. Nah, masihkah ada papan bawah atau sekarang udah cendol dawet di papan tengah semua, Sa? Kenapa ngomong cendol dawet? Waktu di Barcelona kan kita bilang udah 2 tim papan bawah ini, Alfa Romeo dan Haas ini pelan, nggak bisa latihan lagi karena lapnya sedikit. Di Bahrain luar biasa, mereka bisa bercampur dengan yang lain, bersaing dengan yang lain. Walaupun saat uji coba kita nggak tahu dia bawa bahan bakar berapa, dia menggunakan ban simulasi apa, bannya mungkin tahu, tapi apakah dia benar-benar simulasi kualifikasi kita kan nggak tahu. Plus tim-tim yang harusnya lebih kuat itu menghadapi masalah-masalah teknis. Sehingga akhirnya apa? Tengahnya ini cendol dawet. Dan itu akan memberi peluang bagi Haas untuk kabar buruk di Barcelona menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Dan sebelum saya ngomongin Haas, Mas Dewa, saya ingin nampilin foto ini, Mas Dewa, karena begitu lihat foto ini saya langsung merinding, Mas Dewa. Ya, mungkin teman-teman juga ya yang lihat ini di media sosial atau apa, melihat foto ini langsung merinding. Ini foto Mick Schumacher. Persis kayak Michael ya. Kayak Michael. Jadi ngelihat ini langsung, ini Michael gitu. Iya. Ini ya, mohon maaf, saya bukan penggemar berat Michael Schumacher, tapi saya melihat foto ini langsung ada reaksi fisik gitu, wah. Iya, mirip sekali ya. Ya, dan ini apakah ini momen 2022 ini momen Mick Schumacher menunjukkan dirinya dia gitu. Iya. Ini foto, apalagi dia pakai kaos merah kan waktu itu, daleman merah. Ya. Jadi, Michael banget, Michael banget. Nah ini kita ngomong Haas dulu, Mando, karena ini cendol dawet, kita ngomong yang kemarin paling bawah, kita naikkan ke atas sekarang kayak gitu. Ya. Ini dua pembalap Haas sekarang, Mick dan Kevin Magnussen yang kembali ke F1. Ya, saya sedikit tentang Kevin ini, Sa. Ini pilihan tepat nggak, Sa? Ini mungkin teman-teman juga perlu diingatkan lagi. Dulu waktu dia tampil di Formula One kan kita ini juga setelah masuk pembalap digadang-gadang akan melejit juga kan? Ya, saya dulu karena ini ketahuan penggemar F1 lama kan, dulu bapaknya Jan Magnussen itu digadang-gadang sebagai calon Ayrton Senna berikutnya karena dominan di F3 Inggris. Ya. Tapi karena katanya masalah gaya hidup dan perilaku ya, karena Jan Magnussen itu merokok, minum dan lain-lain sehingga dia tidak bisa maksimal di F1 sehingga dia karirnya nggak terlalu bersinar di F1 dulu. Dan Jan itu kalau Anda nemu fotonya Jan Magnussen dengan Kevin Magnussen itu kayak kakak adik. Karena memang Kevin ini lahir waktu Jan masih umur 20 kalau nggak salah. Jadi emang kayak kakak adik antara bapak dan anak ini. Malah kelihatan tua Kevin kadang-kadang. Nah, Kevin Magnussen kita semua tahu dia punya sejarah panjang di Haas. Dan dia lumayan loh Mas Dewa, dulu kan di Haas dia kan bagus, banyak poin segala macam, dan dia katanya sangat populer di kalangan stafnya Haas, sehingga ketika Haas butuh pengganti Mazepin, mungkin ini ya kesempatan untuk kita butuh yang lebih senior lah, untuk dapat pengalaman. Satu, ini mobilnya serba baru, kita butuh orang yang punya pengalaman panjang, yang aman, tenang, kenal dengan semua, nggak perlu kenalan lagi, tahu pabrik kita seperti apa, tahu cara kerja kita seperti apa, mungkin kursinya juga masih ada sehingga nggak perlu bikin lagi, hemat biaya dikit. Ya. Kemudian engineer-nya masih sama, dan ternyata kan ketika dia datang dia kayak kenal dengan semua gitu. Plus Mick Schumacher punya acuan senior, punya acuan yang bisa satu membantu, dua nge-push. Ya. Kalau Mick Schumacher bisa lebih baik dari Kevin, ya mungkin dia bisa reputasinya bisa naik lagi, karena ingat kalau dia mau naik ke kursi Ferrari karena dia juniornya Ferrari, ini ada dua pembalap Ferrari yang sulit digeser sekarang. Apalagi kalau Sainz ternyata tahun ini bisa menang dan bersaing berebut juara dunia, akan sulit ngisi dua kursi Ferrari itu bagi Mick Schumacher. Nah, tahun ini dia harus menunjukkan kemampuan. Dan kalau dengan Mazepin mungkin orang ya karena temanmu Mazepin gitu, tapi kalau ada Kevin Magnussen minimal ada acuan yang lebih representatif. Jadi menurut saya ini pilihan terbaik. Saya juga nggak nyangka kalau Kevin balik gitu. Saya pikir wah ada Pietro Fittipaldi atau mungkin cari pembalap lain yang bisa bawa uang atau apa. Tapi ternyata pilihannya Kevin. Itu juga menunjukkan kalau Haas tidak kepepet juga soal uang. Gila ya. Gila ya. Jadi benar omongan Asa ya. Jadi kamu pernah ngomong udah nggak butuh sponsor karena apa? Dari hak siar aja udah dapat duit banyak tuh, dari F1 udah duit banyak. Ya ini menariknya Haas ya. Jadi
yang dulu kita kasihan karena ditinggal sponsor utamanya, ternyata dia sekarang juga tampil bagus dan semoga Kevin bisa memberi warna lain. Masih ada lagi soal Haas. Ya, ini mobilnya kelihatan simpel dan harus ingat mesin Ferrari kalau tahun ini ternyata Ferrari naik level ya Haas akan tertolong. Gitu aja. Dan banyak staf Ferrari di Haas, sekali lagi kita ingatkan banyak staf Ferrari di Haas dan itu akan menolong banyak minimal pertukaran informasi Ferrari bisa menggunakan Haas sebagai eksperimen dan lain-lain. Ya. Nah ini mungkin kita nggak tahu peringkatnya seperti apa. Ini akan menakutkan sekali papan tengahnya ini. Karena jangan-jangan nanti yang kuat bisa paling bawah sekarang. Sekarang terserah mau karena di belakang bersama Haas ini akan cendol dawet tadi, akan campur luar biasa. Ya. Misalnya kita ngomong siapa misalnya? Yang duitnya banyak sama Aston Martin misalnya. Atau Alpine, ini juga menarik. Aston Martin nggak spesial amat ya, dalam artian solid segala macam, tapi ya kok kayak nggak ada gebrakannya ya kayak gitu. Ini yang potensi kendala buat dia. Williams kelihatan oke, dan kalau kita lihat bodinya Williams dari samping ini mirip dengan Mercedes, yang paling slim belakangnya dan hanya kecil di depan, sidepodnya hanya kecil di depan. Tapi dia membuat kesalahan besar, katanya kesalahan goblok katanya, terlalu goblok untuk dibahas katanya kayak gitu. Jadi kayaknya ada yang bikin salah. Entah itu salah tekan tombol atau salah baut yang mengakibatkan rem belakangnya terbakar dan itu membakar banyak bagian belakang mobil yang membuat uji coba dia sangat terbatas, nggak bisa banyak. Jadi Williams yang butuh banyak latihan tidak bisa optimal di Bahrain, tapi secara performa seharusnya ini sudah nyampur lagi ke depan. Albon akan butuh itu. Kemudian kita ngomong Alfa Romeo ini juga masalah gearbox. Sekali lagi dia memakai internalnya gearbox Ferrari, tapi casing bodinya buatan sendiri. Dan dia ini Bottas ngalami masalah gearbox di Bahrain. Ini mobil punya masalah ketahanan ya. Jadi kecepatan mungkin lumayan kalau kita lihat catatan waktu tadi kan Alfa Romeo agak ke atas, tapi dia masih punya tanda tanya soal ketahanan mobil. Alfa Tauri ini agak unik saya kira karena dia sekali lagi ini potensi cendol dawet atas tadi, mungkin paling dekat dengan McLaren mungkin dia, jadi mungkin McLaren lalu mungkin Alfa Tauri seperti itu. Kemudian yang bawahnya ini yang agak kacau. Yang saya gadang-gadang jadi ini Alfa Romeo, yang saya gadang-gadang jadi kuda hitam malah masih belum meyakinkan hati ini gitu. Karena walaupun secara jumlah lap, ketahanan, kecepatan Alpine ini improve banyak di Bahrain, tapi mobilnya katanya proposingnya termasuk yang paling parah. Jadi dia untuk lomba pertama harus melakukan kompromi khusus. Jadi ya itu tim-tim yang cendol dawet di tengah. Jadi kita simpulkan Mas Dewa ya. Red Bull Ferrari, Mercedes nggak jauh dari situ. Kita harapkan ini bisa naik ke atas. McLaren mungkin agak sendirian di sini. Kalau masalah non teknisnya dan teknisnya beres, diharapkan bisa nyuri-nyuri ke atas. Kemudian mungkin di bawahnya Alfa Tauri dan dan entah yang mana. Bawahnya kelihatan kayak main kartu aja nanti. Ya siapa yang naik ke atas kayak gitu aja. Kita sulit membahas. Itu yang peta yang kira-kira musim ini.